Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-19 pada bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi kita akan menghadapi penghujung dari bulan Ramadan, dan bulan Ramadan akan meninggalkan kita semua. Pemirsa di mana saja Anda berada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wa inna siyam minas sabri. Sesungguhnya puasa itu sebagian dari kesabaran. Maka sebetulnya seperti apa orang-orang yang sabar itu? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang mampu bersabarlah yang pahalanya diberikan tanpa batas, yang pahalanya disempurnakan oleh Allah tanpa batas. Sungguh pada bulan Ramadan ini merupakan kabar gembira bagi setiap umat muslim, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, syahrul Ramadan syahrul sabri. Jadi bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Kalau di awal tadi beliau menyebutkan puasa adalah sebagian dari kesabaran, maka dalam hadis ini beliau menyebut bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Sebenarnya seperti apakah orang-orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang bersabar ini? Maka yang perlu kita ketahui bahwasanya sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar dalam menjauhi segala yang dilarangkan, menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersabar dari takdir yang diberikan kepada kita, dan takdir itu tidak menyenangkan bagi kita, bahkan menyulitkan bagi kita. Dan kabar gembira yang perlu kita ketahui bahwasanya ketiga hal ini tercakup dalam puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, puasa yang kita lakukan. Jadi mengapa disebutkan bahwasanya puasa itu mencakup ketiga dari macam-macam kesabaran itu? Yang pertama, kita tahu bahwasanya puasa ini merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Sehingga kalau kita bersabar, kita menjalankan puasa ini pada bulan Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sabar jenis yang pertama. Jadi kalau kita sudah mampu untuk berpuasa, kita sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan berpuasa ini kita dituntut untuk menjauhi dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpuasa, maka bagi pemirsa sekalian yang mungkin sudah bersuami istri, itu seharusnya boleh ketika ingin berkumpul dengan istrinya, ketika ingin berhubungan badan dengan istrinya. Tetapi karena ada kewajiban menjalankan puasa Ramadan, dan ketika berpuasa Ramadan harus menjauhi menjauhi berkumpul dengan istrinya pada siang hari, maka ini kesabaran, sabar bagi para suami untuk menjauhi perbuatan tersebut. Kemudian sabar dari menahan makan dan minum. Nah, ini juga merupakan kesabaran dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika berpuasa itu mungkin banyak dari kita yang
sulit untuk menahan lapar dan haus, sehingga lapar dan haus itu menjadi sesuatu yang berharga ketika kita mampu menjauhi itu pada siang bulan Ramadan, karena itu termasuk dari cabang kesabaran. Dan yang ketiga, sabar dalam menjalankan takdir Allah yang menyulitkan kita, yang memberatkan kita. Tentu ketika seseorang ditimpa suatu penyakit, maka ia akan merasa sulit, kakinya sulit untuk melangkah, atau mungkin badannya terasa berat ketika dibawa melangkah, dan kepalanya terasa sakit ketika dibawa bergerak. Nah, ketika kita mampu bersabar dalam menjalani ujian ini, maka ini adalah bagian dari sabar yang terakhir, sabar dalam menerima atau menjalani takdir yang diberikan oleh Allah berupa sesuatu yang menyulitkan kita. Ketika pada bulan Ramadan, takdir yang menimpa kita ini adalah berupa kita ditimpa dengan badan kita yang merasa lemah, karena seharian tidak diberi asupan makanan sehingga badan kita terasa lemah. Nah, ini merupakan takdir yang memang harus kita hadapi meskipun terasa sulit, tetapi ketika kita mampu sabar menjalani ini, maka kita insya Allah akan mendapat predikat, mendapat derajat sebagaimana yang difirmankan Allah tadi, innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang mampu bersabarlah yang pahalanya disempurnakan tanpa batas. Ketika kita mampu lulus dalam menghadapi ujian, ketiga ujian bagi orang yang berpuasa, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, dan sabar menghadapi takdir yang menyulitkan yang ditimpakan kepada kita, maka insya Allah pahala yang disempurnakan tanpa batas akan diberikan kepada siapapun yang mampu menjalankan puasa tersebut. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 120. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wala nasabu wala mahmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti ayyaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa suatu kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang dapat membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana terhadap musuh, kecuali semua itu akan dituliskan sebagai suatu amal kebaikan. Sungguh Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Saudara-saudaraku, sesungguhnya kita tahu orang yang melakukan peperangan di jalan Allah, para mujahid fi sabilillah, pasti akan mengalami rasa haus, pasti akan mengalami rasa lelah, rasa lapar dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika mereka semuanya bersabar menjalankan itu semua, maka insya Allah pahala yang sangat banyak, pahala yang sangat besar menanti mereka yang ditetapkan oleh Allah. Karena Allah Maha Baik, Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala hambanya yang berbuat baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi renungan bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.